Luar biasa kayak anak Martin ada Pak. Pak Jen tak kawal di depan berdepan. Kawal Pak Jen. Enggak perlu lah. Enggak perlu. Kita rapat kok ini. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya duduk boleh duduk. Kelihatan semua yang di belakang. Saya nggak nyangka bapak-bapak sebanyak ini yang pertama. Apresiat luar biasa dari semua ini, dari semua jajaran. Tapi intinya saya yakin bapak hadir di sini pasti ada tujuannya. Itu ya yang saya rasakan itu kalau sudah merinding saya. Yang saya rasakan itu apa? Bapak-bapak semua haus pengetahuan. Bisa saya yakin semuanya juga. Dan saya saja, saya mungkin karena di pusat penelitian sering ngomong ke sana kemari sehingga bapak anggap saya lebih pintar. Padahal tidak. Bapak-bapak semua jauh lebih pintar daripada saya juga. Cuma karena ini kesempatan kita untuk sharing, saya juga mohon maaf nanti ketika saya keliru, mohon silakan ditegur nggak apa-apa. Jadi prinsip saya ini, saya orang Jawa, ya mungkin Bapak sudah kenal juga dari sosial media. Saya kerja di BUMN, di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi nama saya Muhayat, cuma biasa dipanggil Bang Sunjana itu Jen Muhayat kan gitu. Jadi memang ada historinya. Kemudian saya ini anak transmigran, jadi bapak ibu saya asli petani di Bengkulu sana. Dan kemudian teman-teman juga nanya pasti di yang live ini, kenapa kok Pak Muhayat kok mau mampirnya kan di sini? Jadi tidak ada pilihan mau ke tempat siapa saja. Jadi karena kebetulan memang jalurnya kalau saya mau ke Bengkulu yang paling dekat di sini Pak. Jadi mungkin suatu saat supaya bapak semua mau ke kebunnya ya insya Allah saya akan datengin juga. Cuma karena memang sama-sama sibuk, saya adalah pekerja di perusahaan jadi mohon maaf kan gitu. Tapi intinya tanpa mengecewakan bapak-bapak semua ya mungkin juga sama segini banyaknya orang mau salaman sama saya, tapi nanti kalau kita kesalaman pasti habis waktu kita kan gitu. Tapi yang penting adalah kita bisa sharing. Kita sharing hari ini pertanyaan bapak apa saya jawab, tapi intinya kita tidak bisa memuaskan ke semuanya, tetapi intinya kita saling belajar kan gitu. Kenapa Pak? Ada filosofi dasarnya Pak. Kenapa kita berkebun kelapa sawit? Nah, kalau ini biar tadi saya catat Pak, supaya saya tidak lupa dan saya tidak keliru kan gitu. Jadi Tak kawal ini Mas. Pernah. Jen biar tidak lupa. Jadi pertama Pak, kenapa kita nanam kelapa sawit Pak? Tanamlah kelapa sawit karena apa? Ketika kamu menanam kelapa sawit, hatimu sendiri yang akan tumbuh. Saya yakin Pak, bapak siapapun satu orang ini, kalau walaupun nggak punya ladang nanam satu pohon Pak, pasti harapannya Pak dari hati bapak nanti pengen tumbuh. Kenapa? Kalau pengen buahnya banyak, nggak ada yang lain tujuannya. Tapi bapak kalau sudah nanam kelapa sawit satu batang Pak, bapak pengen nanam 10 batang. Ketika bapak nanam 10 batang, bapak pengen nanam 1 hektar. Ketika nanam bapak 1 hektar, pengen nanam 10 hektar. Tapi berhentilah bapak-bapak semua, mohon maaf bukan ini. Ketika bapak sudah 50 tahun Pak, sudahlah, berhentilah. Nikmatilah yang sudah ada. Kenapa? Karena bapak kalau terhalusinasi untuk meningkat terus Pak, tidak ada akan selesainya. Benar. Kenapa? Karena pilihan manusia ini cuma 3 Pak. Ya sama ya sekarang ini. Ya ini bukan karena memang tahun politik Pak. Yang paling ketika kita kurang banyak, kita pinginnya banyak. Tapi setelah banyak kita akan ada satu sifat kita yang jelek. Sama kayak saya juga. Kufur nikmat Pak. Jadi pengennya nanti, ya kalau dari wong Jawa itu tansah nrimo ing pandumaning Gusti Pak. Jadi kita syukuri. Jadi Bapak kita komit ya. Bukan berarti kita kumpul sini untuk ugal-ugalan berapa banyak luas akan kita kuasai. Tapi kita syukuri dengan yang sudah ada. Oke? Sepakat? Kita sepakat. Jadi jangan sampai nanti kita kufur nikmat. Karena kita itu cuma 2 Pak. Hubungan kita. Hubungan kita yang pertama adalah hablum minallah, yang satunya hablum minanas. Saya yakin Pak, Bapak punya 2 hektar pun udah cukupnya itu Pak. Punya 10 hektar cukup enggak?
Punya 50 hektar cukup enggak? Iya. Kan semuanya cukup Pak, cukup bisa beli mobil, cukup bisa ini. Cuma namanya manusia Pak, setelah punya istri satu pengennya punya istri satu. Satu lagi maksudnya. Jadi awal mulanya seperti ini dulu Mas, supaya nggak salah persepsi dulu. Ini harus diluruskan dulu sama-sama kita semua. Jadi bukan berarti kita pengen nanti begitu ini wah Pak saya tingkatkan, saya jual semuanya untuk berkebun kelapa sawit juga enggak. Jadi yang kedua yang harus diluruskan. Jadi saya adalah orang pusat penelitian kelapa sawit. Tapi bukan berarti tanaman Bapak harus semuanya PPKS semua, tidak Pak. Silahkan Bapak pilih bahan tanaman dari manapun ya silahkan. Karena sekarang sudah ada 20 produsen, sudah ada hampir 70 varietas Pak. Silahkan Bapak pilih mana. Tetapi berkebun kita Pak, berkebun kita harus cara benar. Nah sebagai rujukannya, karena saya orang PPKS saya sampaikan sebenarnya berkebunnya harus seperti ini. Nah itu tujuannya apa? Supaya goalnya Bapak itu tercapai. Goalnya Bapak tercapai itu apa? Produksinya bisa seoptimal mungkin, harga pokoknya bisa terkontrol sebaik mungkin, sehingga keuntungan yang di depan Bapak bisa maksimal gitu. Bukan berarti pengen produksiku sama kayak Mas Sujana berapa? 46 ton. Dayanya berapa? Habis 70 juta. Untung enggak itu? 1 hektar. Kan enggak untung. Jadi jangan seperti itu. Jadi saya Pak punya kebun. Saya adalah petani juga. Hanya sambilan saya di BUMN kan gitu. Kebetulan kan gitu. Nah, Bang Sujana juga punya kebun. Kebun sawit saya Pak juga nggak semuanya bagus seperti itu. Dan kita juga nggak munafik. Bapak-bapak semua posting di sosial media yang Bapak tampilkan itu hanya sebagai salah satu yang bagus. Tidak semua tercopy paste. Wah, tempat Bang Sujana buahnya semuanya 3 lingkar, nggak seperti itu. Bang Sujana pun ngakui juga. Tidak mungkin dia nyampaikan, "Oh Pak, ini lingkarannya segini." Enggak. Bahan tanaman lain pun juga punya karakteristik. Monggo nggak apa-apa. Jadi bukan antipati, oh Pak Muhayat ini orang PPKS jadi yang diundang cuma orang PPKS. Enggak, semua Bapak nanam bahan tanaman, mau nanam bahan tanaman PPKS, mau nanam SC, Lonsum, Sofin, Sesupremio, silahkan nggak apa-apa. Ini ajangnya SMS Pak. Kan Bang Sujana MS kan. Nah ini saya singkat SMS. Jadi SMS ini apa? Sarana menjalin silaturahmi. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi. Ini biar tujuan awal kita dilurus-lurusin dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang masuk ke kebunnya. Nah, kalau berkebun kelapa sawit itu poinnya Bapak setelah nanam itu hanya 3. Jadi Bapak sudah jago pertama. Yang pertama Bapak udah jago semua. Memilih bahan tanaman. Tapi kalau sampai Bapak masih ngelewat agen kebangetan Bapak. Bapak sudah nggak melakukan itu kan? Sudah pakai sumber yang bener kan? Nah kalau misalkan Bapak beli dari PPKS ya orang PPKS, Bapak beli dari saya Supremi ya orang saya Supreme, Bapak beli dari Lonsum ya Lonsum, dari Sokpin ya Sokpin, dari Sriwijaya ya Sriwijaya, dari sumbernya. Jangan triple agen. Kenapa? Supaya Bapak tidak keliru. Nah ketika sudah memilih itu komponennya hanya tinggal 3, yaitu mencari produktivitas terbaik. Kalau sudah mencari produktivitas, komponennya hanya 3. Yang pertama adalah populasi per hektar. Jadi di dalam pilihan bahan tanaman itu ada 3 pilihan. Ada populasi 136, ada populasi 143, ada populasi 160 pokok per hektar. Nah, kalau Bapak memilih sekilas, itu jangan kayak orang tua saya. Kalau orang tua saya bisnisnya semakin banyak tanamannya semakin banyak hasilnya. Tidak Pak. Jadi kalau semakin banyak tanamannya semakin banyak hasilnya, iya Pak, pada saat fase tertentu. Sampai umur 13 tahun mungkin bisa seperti itu. Tapi ketika pelepah itu sudah saling bersalaman, yang selanjutnya adalah sinar mataharinya berebut. Sehingga itu akan mengurangi apa? Mengurangi hasil populasi. Nah, yang kedua Pak, tantangan populasi Pak, kondisi saat ini banyak Pak. Jangan dianggap kita hanya fokus ke pupuknya saja. Enggak, nanti pupuknya kita bahas. Nah, yang populasi ini tantangannya kita yang pertama adalah yang menurunkan laju penurunan populasi. Nah,
Kalau Bapak di Jambi dan tanaman Bapak udah generasi yang pertama yang tahun tanam atas 2000, itu ada namanya serangan Ganoderma. Nah, berarti itu bisa menurunkan populasi di sini. Nah, itu udah menunjukkan apa? Berarti tanaman kita sudah nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Biasanya pupuknya terlalu banyak, bahan organiknya terlalu sedikit, sehingga mengalahkan dari kekuatan dari harus siapkan di gudang itu ada diten, ada antrakol, ada namanya nordox gitu. Nah itu caranya apa? Sampean ada dari pokok yang lainnya ya setengahnya, setengah dari jarak antarnya, berarti harus 4 meter setengah. Karena kalau sampean paksa 2 meter, apa yang terjadi? Sama-sama nggak panen. Nah kalau jenengan pendatang baru, misalkan ladangnya di situ itu jenengan belinya yang terakhir, jadi sampean juga harus kayak wong Jawa, kan terima pandun, jadi harus seperti itu. Nah itu. Nah kedua Pak,